Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan demo aplikasi kami, yaitu aplikasi Laundry. Demo pertama akan ditampilkan oleh Mas Prastio Rifki Wijaya, yaitu login. Silakan Mas Prastio. Ya, terima kasih Mas Relung atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba mendemonstrasikan program ini mulai dari login, lalu nanti akan masuk ke menu user, dan setelah itu ke menu tambah barang dan laporannya. Ya, langsung saja ya teman-teman, saya share screen. Ya, ini untuk tampilan login. Nah, kita sebagai user atau sebagai pengguna pertama akan diberikan sebuah username dan password. Itu default atau bawaan. Yaitu untuk username-nya sendiri super admin. Dan passwordnya super admin. Tujuannya adalah untuk membuat nantinya kita sebagai pengguna adalah admin dan kasir untuk pembedaan saat levelingnya. Ya, contoh di sini saya sudah membuat dua sebagai user, sebagai kasir dan admin, mohon maaf. Dan apabila kita ingin menambahkan kasir, maka kita butuhkan kasir saja. Ini bisa langsung namanya. Misal karyawan user kasir itu namanya Pak Karto. Dan passwordnya itu 123 456 untuk level sebagai kasir. Saya coba tambahkan. Ya, ini udah berhasil ditambahkan. Dan untuk menghapus, ini tinggal klik 2 kali pada kolomnya, lalu delete. Yes. Nah, ini sebagai untuk membuat saja ya teman-teman, dan ini bisa dihapus sebagai nanti penggunanya. Lalu untuk loginnya kita menggunakan sebagai admin dan kasir yang sudah dibuat pada from user. Contoh di sini saya akan menjadi admin. Admin juga passwordnya tadi. Lalu ini bisa login. Ya, ini untuk tampilan menu admin. Dan untuk kasir, contoh ketikkan saja kasir sesuai yang tadi di user, form user. Dan ini sudah bisa login sebagai kasir. Ya, itu untuk menu loginnya, from login. Lalu di sini saya membuat sebuah form namanya form barang, tambah barang. Ya, ini formnya. Nah, di sini digunakan untuk, saya perbesar saja, untuk menambahkan stok barang dan untuk penggunaan stok barang tersebut. Misal saya inputkan di sini yang belum diisi itu ID-nya ada 4, nama barang contoh saja teman-teman di sini saya gunakan sebagai pewangi contoh, lalu harganya inputkan sesuai harga pembelian 9.000. Untuk stok ini sesuaikan juga misal 18, lalu save. Ya, ini data sudah dibuat dan ini sudah masuk. Dan untuk menghapusnya kita tinggal ketikkan ulang di sini 4 untuk ID barangnya, nama barangnya itu pewangi, harganya itu 8.000 dan stoknya 18. Ini untuk menghapus. Ya, ini udah ada pop up-nya ya. Jadi nggak langsung menghapus, kita diberi pertanyaan yakin hapus atau tidak. Maka kita untuk menghapus yes. Ya, data sudah terhapus. Dan untuk tabel sebelahnya ini digunakan untuk penggunaan. Misal hari ini kita menggunakan sikat, kita klik 2 kali saja di ID atau di nama barangnya. ID-nya itu 1, jumlah pemakaiannya itu misal di hari ini kita menggunakan sikat sebanyak 2 sikat untuk sekali pencucian, maka keterangannya itu terpakai dan tanggal itu tidak bisa diubah. Lalu kita tambah.
Nah, ini sudah masuk terpakai pada tanggal 16 Januari 2024. Untuk tambah barang formnya sampai sini dulu. Selanjutnya ke menu laporan, yaitu laporan pada gudangnya. Di sini saya langsung saja. Sebentar. Agak ini. Bentar. Mungkin bisa di stop aja Mas, ulangin lagi aja aplikasinya untuk laporannya. Untuk laporannya mungkin bisa di stop aja Mas gitu ya. Terus dimulai Iya. lagi Mas laporannya ya. Bentar, ini ada dikit gangguan. Sebentar ya Mas, mohon maaf. Langsung saja admin. Menu laporan gudang laundry. Nah, ya. Mohon maaf barusan gangguan. Ini untuk keluaran yang kemarin, untuk memperbaruinya kita tinggal merefresh. Share screen-nya Mas. Oh ya, mohon maaf. Sebentar. Sudah Mas? Oke. Ya. Ini udah masuk untuk penggunaan pada hari ini. Misal tadi kita gunakan sikat sebanyak 2 pada tanggal hari ini, tanggal 16 Januari, dan statusnya itu terpakai. Ya, untuk laporan seperti itu. Selanjutnya dijelaskan pada form berikutnya oleh rekan saya. Monggo Mas, dari saya cukup sekian. Ya, baik. Sekarang akan dijelaskan oleh Mbak Febia untuk menu admin. Ya, terima kasih. Saya Febia Sekar Ramadhani. Mohon maaf sedikit ada gangguan. Di sini saya hanya membuat form menu admin. Ya, jadi di sini ada beberapa tombol, yaitu tombol transaksi, tambah jenis sepatu, tambah barang, tambah jenis paket, tambah karyawan, dan menu laporan. Ya, kira-kira seperti itu saja yang saya buat. Selanjutnya,
Saya serahkan lagi ke Mas Relung. Ya, sekarang untuk penjelasan di menu kasir bisa dijelaskan oleh Mbak Bintari. Saya Bintari Widiantini. Di sini saya membuat form menu kasir. Di sini ada 3 tombol. Ya, di sini ada 3 tombol, yaitu tombol transaksi, pembayaran, dan logout. Itu saja yang saya buat. Ya, terima kasih Mbak Bintari. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan apa yang saya kerjakan. Jadi di sini saya mengerjakan di bagian CRUD paket, lalu jenis sepatu, lalu karyawan, dan beberapa laporan kristal. Ya, di sini menggunakan stored prosedur add menu sepatu dan delete, sehingga membuat hanya 2 tombol yang digunakan. Contoh, kita tambahkan 4, lalu jenis sepatunya gunung, lalu harganya adalah 20.000. Save, muncul pop-up data berhasil dibuat. Lalu jikalau ID sepatu tetap sama dan jenis sepatunya berbeda, contoh hutan, harganya 15.000, akan menjadi update. Ya, oke, update. Lalu untuk penghapusan kita klik 2 kali saja pada data grid view, ya muncul. Lalu kita delete saja. Muncul pop-up, Anda yakin untuk menghapus data? Jika tidak, akan muncul penghapusan data dibatalkan. Jika iya, data akan terhapus. Lalu saya menambahkan sedikit logika, jikalau ID sepatu tidak terdaftar, maka untuk penghapusan akan muncul data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Oke. Lalu ada menu cari. Cari didasarkan pada nama jenis sepatunya, contoh sport. Cari, oke, muncul. Di ketiga menu CRUD semuanya sama, jadi contoh
kita tambahkan dahulu 5, nama paketnya lambat, harganya 10.000, kita tambah ya. Contoh kita klik 2 kali, ID-nya sudah ada, kita ganti menjadi pelan. Lalu harganya 15.000, terhitung sebagai update. Oke, jikalau penghapusan maka akan muncul pop-up juga. Jika Anda yakin maka data akan terhapus, jika tidak maka akan muncul data tidak jadi terhapus. Kita hapus. Contoh, karena penghapusan data menggunakan berdasarkan ID, maka kita contohkan saja 5, karena ID paket 5 tidak ada, kita hapus, maka muncul data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Lalu cari juga sama berdasarkan nama, lembur, cari, ya, oke. Karyawan 3, save, ya, jadi. Lalu untuk pengupdatean, Supriyanto, save. Jadi lalu sama juga untuk penghapusan, muncul pop-up, Anda yakin dan tidak. Oke, lalu untuk pengecekannya 3, jika kita hapus maka data tidak ditemukan. Kita coba 5, sama saja. Oke, lalu untuk 2, data sudah tercantum dalam transaksi dan tidak bisa dihapus. Iya, karena di ketiga CRUD yang saya buat, yaitu jenis sepatu, paket, dan karyawan, itu semua tercantum di dalam tabel transaksi, sehingga frozen key-nya tidak bisa terhapus. Seperti itu. Lalu saya membuat laporan transaksi. Sebentar. Saya ulang. Ya, transaksi. Ya, muncul seperti ini. Jadi saya grouping jadi untuk pengegrupannya berdasarkan tanggal. Seperti ini, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 12. Data yang saya tampilkan adalah ID, jenis sepatu, nama paket, nama karyawan, nama pelanggan, dan totalnya. Lalu ada jenis sepatu juga. Saat saya menginputkan data CRUD-nya ada 3 jenis sepatu. Ya, 3 jenis sepatu, yaitu casual, sport, dan futsal. Lalu ada karyawan. Jumlah karyawan yang ada 2. Yansi, ya, seperti tadi yang saya ubah menjadi Yansi. Lalu ada paket laundry. Ya, karena paket yang saya tambahkan tadi, ya, ada perubahan. Dan paket yang tersedia adalah 4. Ya, setelah saya, Mas Rahman Wahyu Haji akan menjelaskan forum terakhir dari aplikasi kami, yaitu transaksi dan pembayaran.
Silakan Mas Haji. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya membuat form transaksi. Bentar, saya share screen dulu. Apakah formnya nampil, Mas? Tampil Mas. Tampil, Mas. Oke, pada form yang pertama yaitu transaksi pada menu admin. Di sini untuk melihat daftar transaksi yang telah dibuat oleh kasir. Di sini ada isinya seperti ini. Admin di sini hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan aktivitas CRUD. Aktivitas CRUD dilakukan oleh kasir saja. Oke, selanjutnya kita ke bagian transaksi kasir. Oke, pada menu kasir ini saya mengerjakan form transaksinya. Di sini ada beberapa inputan seperti ID, jenis sepatu, nama paket, nama karyawan, dan seterusnya. Nah, di ketiga ini sinkron dengan tabel jenis sepatu. Ada jenis sepatu, nama paket, dan nama karyawan. Ini sinkron ke masing-masing tabel. Misal kita akan menambahkan paket jenis sepatu kasual, paket reguler, dan nama karyawannya Yanti. Ini namanya Agus, nomor HP, lalu si Agus belum bayar. Misal belum bayar, kita tambah. Nah, ini akan bertambah belum bayar. Nah, untuk melakukan pembayaran ini, kita bisa ke form pembayaran. Nah, di sini kita bisa melakukan pembayaran dari yang belum bayar. Oke, kita misal bayar atas nama Haji, klik 2 kali, maka ID-nya akan masuk. Klik bayar, maka data akan masuk ke tabel pembayaran. Di tabel transaksi otomatis akan terupdate menjadi sudah bayar. Ini kita lakukan ke semua yang belum dibayar. Bayar. Nah, kita lihat lagi. Di sini sudah dibayar semua. Oke, kita coba update. Misal ada salah input atas nama Agus. Kita ubah menjadi Yanti. Paketnya kita ganti ke pas, dan karyawannya Yanto juga, sepatunya sport. Coba kita update. Nah, maka akan terupdate. Kita coba cari atas nama Yanto. Di sini cari berdasarkan nama pelanggan dan juga ID transaksi. Kita coba cari, ada. Nah, oke. Untuk pembayaran. Oke, mungkin cukup sekian pekerjaan yang saya kerjakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, terima kasih Mas Haji. Dan berakhir untuk demo aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Laundry. Terima kasih. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.